dengan puasa. Puasa itu memperbaiki zahir dan batin. Kita lanjutkan untuk sesi puasanya, yaitu kita lanjutkan wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya'a. Disunahkan di dalam puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, 3 perkara. Takjilul fitri, yang pertama segera membatalkan ketika sudah maghrib. Nanti di bawahnya ada segera membatalkan ketika sudah benar-benar maghrib, yakin maghrib. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur tapi tidak sampai subuh. Yang ketiga, watarkul hajri minal kalami, meninggalkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa, ucapan-ucapan yang jorok, yang kalau secara akal malu mendengarnya. Ini termasuk banyak ya ucapan hajri. Bapak Ibu, mari kita kaji isi dari 3 hal yang disunahkan, baik itu kita puasa sunnah atau puasa wajib. Maka 3 hal ini sama saja tetap disunahkan, yaitu yang pertama tadi, yusannu lis-shaimi ayu ajilal fitra inda tahqiqi ghurubis syamsi. Bagi orang yang puasa, bapak ibu, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, pokoknya puasa, ketika tahqiq ini benar-benar dinyatakan dengan ijtihad bahwa matahari sudah terbenam. Ijtihadnya itu bisa dengan mengikuti siaran falak atau mengikuti jadwal imsak itu sudah ada, atau mengikuti maghribnya adzan-adzannya masjid. Masjid itu ya, kalau adzannya masjid itu mestinya setelah sudah masuk maghrib baru adzan biasanya. Jadi boleh sebelum adzan, tapi sudah tahu benar-benar jamnya yang disiarkan, entah itu di dalam TV atau di HP itu sudah ada jadwal imsakiyah untuk bulan ini. Itu walaupun belum mendengar azan, tapi sudah ada jadwalnya. Hari ini ghurub jam ini. Nah, itu namanya tahqiqi ghurubil syamsi walaupun belum mendengar azan. Atau di TV Surabaya sudah saatnya azan maghrib, itu juga sudah tahqiq, sudah menyatakan. Maka sunnah segera membatalkan dulu. Nah, itu sudah dilakukan oleh kita semuanya, cuman ini mengkaji lagi. Sunnah itu berdasarkan qauli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi hadis, la yazalun nasu bi khairin, tidak berhenti-henti manusia itu berada dalam kebaikan. Ini hadisnya. Ma'ajilu al-fitra, selama mereka menyegerakan membatalkan puasa. Rawahu as-Shaykhani, hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam besar dalam imam hadis, yaitu Al-Bukhari di kitabnya dan Al-Muslim di kitabnya. Nah, ini menunjukkan sahih. La yazalun nasu bi khairin ma'ajilul fitra. Ini yang menjadikan dasar kenapa menyegerakan
membatalkan itu disunahkan, karena Rasulullah menjelaskan manusia itu selalu dalam kebaikan, tidak terhenti-henti kebaikannya selama menyegerakan membatalkan puasa. Ini bagi orang yang puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dilanjutkan tafsirnya, wa yukrahu lahu at-takhir in qasada dzalika wa ra'a anna fi fadilah. Bagi orang yang ingin mendapatkan kebaikan yang tidak terhenti-henti sesuai yang dijanjikan Nabi, maka makruh mengakhirkan membatalkan. Belum membatalkan, mentingkan sholat saja misalnya. Ini bagi orang yang ingin kebaikan tidak terhenti-henti dan meyakini bahwa itu adalah lebih utama, maka makruh mengakhirkan. Ini kalau kita ini mengikuti hadis ini. Ini dijelaskan oleh Asy-Syafi'i fil di dalam kitab induknya Imam Syafi'i Al-Um. Kemudian dijelaskan oleh Imam Syafi'i, wa ila fala ba'sa bihi, dan jika tidak menyengaja untuk menjadi yang tidak terhenti-henti kebaikannya, kemudian tidak melihat ada keutamaan di dalam menyegerakan, artinya dia tidak menginginkan itu, maka tidak makruh. Fala ba'sa bihi, maka enggak makruh. Yang makruh itu kalau kita sudah tahu menginginkan kebaikan yang tidak terhenti, maka makruh bagi kita untuk tidak segera membatalkan. Ini menjadi pilihan Bapak Ibu. Misalnya ini belum membatalkan tapi sudah azan, milih mana? Membatalkan dulu apa langsung ke masjid atau langsung sholat sunnah? Maka ada dua pilihan, jadi tidak memaksa. Namanya sunnah itu tidak memaksa. Kalau kita memilih ingin berada dalam kebaikan yang tidak terhenti-henti, maka makruh kita meninggalkan, segera membatalkan itu tadi ya. Tapi ini tidak larangan, hanya pilihan. Itu kesunahan diantara orang puasa, baik wajib atau sunnah. Ada hadis yang kedua, waqad rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahihin annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shaiman. Ini ada hadis dari riwayat Ibnu Hibban, sanadnya sahih. Ini hadis kisah atau penetapan Rasulullah itu ketika beliau puasa. Kalimatnya beda dengan yang atas. Rasulullah itu ketika beliau puasa, lam yusolli hatta yu'tabi rabbin al-ma'in fayakula. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sudah maghrib, maka beliau tidak langsung sholat. Ini dasarnya, tidak langsung sholat, dasar fi'li. Kalau tadi kan qauli, tidak langsung sholat hatta, sehingga Rasulullah didatangkan atau diberikan, disiapkan, yaitu kurma yang basah, rotbin. Ini kisah saja. Jadi bisa kurma basah, kurma kering, nggak harus seperti itu. Cuman kalau ada itu rotbin, kurma basah dan air atau air, kemudian Rasulullah membatalkan dulu. Ini sesuai yang kita laksanakan ketika di masjid-masjid itu.
mendengar azan maka membatalkan dulu sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini namanya sunnah fi'liyah. Jadi sunnah yang qauliyah. Ternyata yang kita lakukan sudah mengikuti sunnah, namanya ittiba'us sunnah. Itu ketika di musim panas. Wa idza kana fi sita, ketika Rasulullah puasa di musim dingin sita, lam yusolli kata na'tihi bitamrin aw ma'in. Kalau di musim dingin biasanya Rasulullah itu puasa maka tidak langsung sholat ketika maghrib. Sebelum beliau itu didatangkan atau kami mendatangkan kurma kering. Ini sama-sama menyesuaikan kondisi ya. Kalau di musimnya musim dingin kurmanya kurma kering atau air ya. Ini diambil bukan masalah kurmanya tetapi jenis kurmanya, tetapi masalah menyegerakan, membatalkan. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Wa yustahabbu an yuftira ala tamrin. Ini dari hadis tersebut muncullah kesunahan, yaitu berbuka, membatalkan itu disunahkan mendahulukan kurma. Ini yang hadisnya kurma. Wa illa fa'ala ma'in, kalau enggak ada kurma maka minum air. Ini mengikuti hadis. Kemudian apa? Mengapa kok kurma? Li'anna khulwa yuqawi wal ma'u yutahhiru. Karena kurma itu manis, dan manis itu menguatkan ketika setelah puasa 1 hari, dan air itu membersihkan, mensucikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Royani ini menjelaskan, mengkiaskan, nanti itu maksudnya menjelaskan. Ilam yajid at-tamra fa'ala khulwin. Ustaz, nggak ada kurma, maka disunahkan menurut Imam Rawyani, yaitu selain kurma yang penting manis, bukan yang asam, bukan yang masam, yang manis. Boleh kolak atau yang lain. Li'anna sama yungkisul basara wa tamro yarudduhu falkhulu fi maknahu. Ini yang manis itu masih dalam arti kategori, maksudnya memiliki sifat seperti kurma, yaitu mengembalikan kekuatan tadi. Itu tadi Bapak Ibu kalau kita tidak berada di Mekah. Wa in kana bi Makkah fa'ala ma'i Zamzam. Kalau di Mekah yang utama kalau nggak ada kurma ya air Zamzam, minum air Zamzam. Wa qala Qadhi Husain. Ya, ini tentang yang pertama, disunahkan mensegera membatalkan puasa baru sholat. Kemudian yang kedua tadi disebutkan sunnah, yaitu mengakhirkan sahur tapi tidak sampai kebablasan subuh. Fafil hadis, ini dalam wa amma istighbabu ta'khiris sahur,
Adapun dasar di dalam sunnahnya mengakhirkan sahur, fafil hadisi, maka disebut dalam hadis, inna ta'khiras sahuri min sunanil mursalin. Ya Rasulullah, riwayat Ibnu Hibban, di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban, Rasulullah menjelaskan, penjelasannya, sesungguhnya mengakhirkan sahur termasuk dari tindak lampah perbuatan-perbuatan atau sunnah-sunnahnya para utusan. Ini redaksinya hadis seperti itu. Dimulai dari para nabi itu kalau sahur itu diakhirkan. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah menjelaskan, la tazalu ummati bi khairin, seperti tadi, tapi ada redaksi tentang sahurnya. Ini riwayat yang lain. Tidak berhenti-henti umatku mendapatkan kebaikan, ma'ajilu al-fitra wa akharu as-sahura, selama umatku mensegerakan membatalkan puasa ketika maghrib dan selama mereka mengakhirkan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tertulis di dalam kitab Musnadnya. Musnad itu kitab hadis sebelum eranya para imam hadis, yaitu yang ditokohi pertama oleh Imam Al-Bukhari. Sebelum itu sudah ada kitab-kitab hadis disebut Musnad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian apa alasannya ke mengakhirkan sahur? Wali anna fit takhiri hikmatan. Ini karena mengakhirkan sahur ada hikmah. Masru'iyatuh, hikmah yang disyariatkan. Wahya at-taqawwiyu atau at-taqawwa alal ibadah, yaitu mengambil kekuatan untuk ibadah. Jadi kenapa diakhirkan sahur? Supaya nanti puasa tidak lulu, sholat semangat, kerja semangat, dan melaksanakan tugas itu semangat. Itu diantara kenapa sahur diakhirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada tambahan-tambahan, sharing-sharing, bebas selama bisa dijawab. Sambil menunggu sharing-sharing bersama, kita lanjutkan kitabnya. Wa'lam anna istihbab as-sahuri mujma' alaih. Untuk masalah sunnahnya mengakhirkan sahur ini atau sunnahnya sahur, itu sudah semua ulama bersepakat, nggak ada yang khilaf. Masalah sahur disunahkan. Terus minimal sahur itu seperti apa, Ustaz? Wa yahsulu biqalilil akli wa bil ma'i. Kesunahan sahur itu berhasil mendapatkan kesunahan walaupun hanya dengan minum air. Misalnya sebelum subuh, yakin belum subuh, oh saya tak akhirkan sahur, mencari kesunahan minum air, ya itu dapat enak, juga dapat kesunahan. Atau makan sedikit, itu sudah dapat kesunahan, walaupun nggak sahur, jam 12 sudah makan atau jam 1 sudah makan,
tapi kesunahan itu jangan ditinggalkan. Minum sebelum fajar, sebelum imsak. Ini hadisnya dalam riwayat Ibnu Hibban, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban tentang berhasilnya sahur walaupun seceguk air. Rasulullah menjelaskan, memerintahkan, tasakharu walau bijur'ati ma'in, makan sahurlah walaupun hanya seceguk air. Jadi ini enak dan juga dapat pahala kalau ada hadis atau ada kesunahan. Sudah enak juga dapat pahala. Kemudian waktu sahur itu sebenarnya dimulai kapan? Waktu sahur itu dimulai kapan? Kalau di dalam kitab Imam Nawawi, kitabnya Syarah Muhadzab, ini menyarahi atau melebarkan dari kitab Muhadzab, Syarahnya Muhadzab Imam Nawawi, namanya kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi menjelaskan, wa yadkhulu waktu sahur binisfil lail. Awal waktu sahur itu adalah ketika sudah separuh malam, jam 12, itu namanya awal waktu sahur sudah masuk. Berarti menurut penjelasan Imam Nawawi, kalau sebelum jam 12 itu belum masuk waktu sahur, jadi belum dikatakan sahur. Tapi kalau sudah jam 12 atau setengah malam, maka sudah makan, diniati sahur, maka dapat kesunahan sahur. Kalau makannya jam 10 diniati sahur, maka nggak dapat kesunahan sahur karena belum masuk waktu. Ini menurut Imam Nawawi, karena waktu sahur itu dimulai setengah malam atau jam 12 ke atas, atau jam 11 boleh. Dzakarahu Rafi'i fi akhir kitabil iman. Ini dijelaskan juga oleh Imam Rafi'i di dalam kitab tentang iman. Bapak Ibu, itu tadi tentang pengertian awal sahur, waktu sahur itu mulai kapan, terus minimal sahur itu seberapa, ya itu dijelaskan. Dan kita lanjutkan, wa'lam anna sha'ima yata'akatu fi haqihi sawnu lisanihi anil kadbi wal ghibati wa ghairi dzalika mina umuril muharramati fil kalam. Ini tadi yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, kemudian yang ketiga tarkul hajri fil kalam, meninggalkan ucapan kotor di dalam puasa. Lah ucapan hajri, ucapan kotor itu apa? Di sini dikuatkan, yaitu ketahuilah sesungguhnya orang puasa sangat dianjurkan, dikuatkan, dimuakkad baginya orang puasa menjaga lisan dari bohong. Ini ketika puasa. Tidak puasa, tidak waktu puasa, kita sangat dianjurkan meninggalkan bohong, apalagi puasa. Menjaga lisan dari bohong. Wal ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang. Ustaz, apa perbedaan membicarakan orang yang disebut ghibah
dan yang tidak disebut ghibah. Ghibah itu kita membicarakan orang tapi jeleknya, itu baru ghibah. Digambarkan ketika dia mendengar itu marah, itu baru ghibah. Berbeda kita membicarakan orang baiknya, maka itu tidak ghibah. Justru itu ketika digambarkan dia dengar itu senang, maka itu malah pahala. Ibu membicarakan orang itu tidak semua malah dosa, ada yang pahala, yaitu membicarakan kebaikannya, sehingga nggak terasa tiba-tiba orang itu di belakang kita bicara baiknya, maka orang itu tersenyum. Itu bukan ghibah, tapi justru dapat pahala. Jangan eman-eman untuk membicarakan baiknya orang, ya. Itu yang disebut ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang ini. Fa fi Sahihil Bukhari, man lam yada' qaulaz-zur, siapa orangnya tidak meninggalkan ucapan bohong atau ucapan dosa, wa amala bihi, dan perbuatan dosa, perbuatan bohong, perbuatan dosa, falaisa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh baginya fi ayyada atau amahu wa syarabahu, di dalam dia meninggalkan makan minumnya, artinya di dalam dia berpuasa. Ini hadis hakikatnya orang puasa itu meninggalkan dosa. Maka kalau orang puasa tapi masih mencuri atau memakan harta yang tidak halal, maka tidak diterima puasanya, tidak dapat pahala, tetapi puasanya tetap sah selama secara fikih itu tidak batal, tapi batal pahalanya kalau kita puasa sahurnya itu pakai makanan yang hasil curian, bukannya pakai makanan hasil yang tidak halal. Itu sama dengan membatalkan pahalanya puasa, walaupun secara syar'i puasanya nggak batal karena memenuhi syarat, yaitu tidak makan, tidak minum, dan yang lain. Ini hadis ini menegaskan tentang yang nomor 3 tadi, disunahkan sekali untuk menjaga lisan. Hadis yang selanjutnya tentang ini, Rasulullah menjelaskan wa fil hadisi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila juk. Banyak sekali orang puasa tidak dapat dari puasanya kecuali yang didapat adalah lapar. Ini menunjukkan puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi puasa itu melatih nafsu kita untuk bisa diajak ke jalan yang benar. Wa rubba qa'imin laisa lahum min qiyamihi ila sahar. Kemudian hadisnya dilanjutkan oleh Nabi, banyak sekali orang yang sholat malam tapi tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali yaitu menahan rasa ngantuk
Rawahul Hakim. Ini hadis hakikat. Kalau ada orang yang ahli sholat malam tapi lisannya menyakiti, maka itu sungguh sangat disayangkan. Kalau ada orang yang ahli sholat malam tapi yang dimakan haram, maka sungguh disayangkan. Ini penguat-penguat dari hadis tentang tarkul hajri fil kalam wa fil fi'li. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan untuk bab selanjutnya. Mungkin kalau ada sharing-sharing, monggo bersama-sama. Setelah kita menjelaskan, belajar bersama-sama tentang kesunahan dan keafdolan di dalam kita berpuasa, selanjutnya menjelaskan tentang hari-hari yang diharamkan puasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Sudah habis ini. Oh, kurang dikatakan. Haram puasa 5 hari. Ini sudah tahu semuanya, tapi kita belajar. Jadi puasa itu ibadah, tapi ibadah yang diatur. Ibadah yang diatur itu kalau bertentangan dengan syariat Nabi, maka tidak jadi ibadah, tapi malah jadi dosa. Jadi ibadah itu ada 2, ada yang diatur, ada yang tidak diatur dalam ruang syariat. Yang tidak diatur yaitu ibadah zikir. Zikir itu kita zikir di mana saja boleh, kecuali di tempat yang kotor, yaitu WC. Aturannya hanya itu. Sambil jalan, sambil tidur, sambil apa, zikir itu namanya ibadah yang ghairu muqayyad. Tapi kalau ibadah puasa ini adalah ibadah yang diatur syariat, maka tidak semua hari boleh puasa. Ada 5 larangan puasanya. 1, yaitu al-idaini. Yang pertama, puasa di hari raya Idul Fitri, maka puasanya enggak sah dan dosa. Tidak aneh ya, sudah puasa malah berdosa karena bertentangan dengan syariat. Yang kedua, puasa di hari raya Idul Adha, puasanya enggak sah dan dapat dosa. Yang ketiga, yang 3 hari adalah wa ayamut tasriki as-salasati, puasa di hari tasrik, yaitu 3 hari, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Itu ketika disengaja. Sengaja itu artinya tahu hukumnya terus disengaja. Kalau nggak tahu ya insya Allah namanya nggak tahu, wajib tahu, wajib belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidup yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat, keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.